Shalom, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Ya, ini saya cuma bisa lihat layar saya sendiri aja karena saya pakai HP. Nah, saya bersyukur karena malam hari ini sekali lagi diberi kesempatan boleh melayani Bapak Ibu. Ya, saya kangen juga ya, udah lama nggak ketemu. Terakhir saya ketemu Pak Jimmy, ya, itu sudah luar biasa gembiranya. Ya, lalu memandang wajah-wajah Pak Lewi Bupingkan, Pak Rainer semua gue ini. Haleluya, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Nah, Bapak Ibu untuk menghemat waktu saya langsung saja, eh, saya diberikan judul tentang intimidasi. Wow, ini luar biasa. Salah satu bagian besar saya bisa bilang bahwa saya adalah orang yang sering terintimidasi. Ya, intimidasi itu apa sih? Intimidasi itu setelah saya lihat berbagai referensi dan pengertian, saya kemudian membuat catatannya, eh, karena ini kan sesuatu yang umum. Jadi intimidasi itu adalah tindakan secara sengaja untuk menakut-nakuti atau mengancam seseorang dengan tujuan untuk memaksa melakukan sesuatu, mengendalikan perilakunya, atau membuat mereka merasa takut dan tidak berdaya dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, kendali, atau dominasi atas orang lain. Wah, panjang juga ya. Sebentar, saya cari. Nah, eh, yang pasti intimidasi itu ada unsur paksaan, ya. Itu kata kuncinya. Intimidasi itu ada unsur paksaan. Jadi tindakan seseorang yang secara sengaja dilakukan, tujuannya untuk menakut-nakuti, mengancam, ya, dengan tujuan supaya si korban itu melakukan, ya, apa yang diinginkan. Si korban itu dikendalikan perilakunya, si korban itu dibuat karena ketakutan sehingga tidak berdaya. Nah, maka si pelakunya itu akan mendapatkan kekuasaan, kendali, atau dominasi. Ya, jadi secara sekali lagi ada unsur paksaan. Ya, jadi si korban itu takluk. Ya, si korban itu menyerah ke dalam kendali dan akhirnya melakukan apa yang diinginkan oleh si pelakunya. Ya, itu intimidasi. Intimidasi bukan menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu ya sekedar menakut-nakuti. Tapi intimidasi itu sampai dia itu ada hasil yang diinginkan oleh si pelakunya. Oke? Jadi ini dulu intimidasi. Dan biasa unsur intimidasi jelas, karena dia paksaan dia sifatnya negatif. Nah, intimidasi itu adalah bagian dari manipulasi. Ini kita harus belajar nih, saudaraku. Ya, manipulasi itu adalah tindakan mengendalikan atau mempengaruhi orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan perasaan orang. Dia nggak peduli. Orang yang memanipulasi adalah saya kalau memanipulasi seseorang atau sesuatu, saya mencoba mengendalikan orang itu, ya, untuk keuntungan saya. Jadi manipulasi ini lebih halus dan lebih luas. Kalau intimidasi itu sifatnya negatif, menakut-nakuti, tapi memanipulasi itu segala macam cara. Bahkan orang yang menjilat itu pun memanipulasi. Orang yang menyuap, orang yang berbaik-baik mentraktir orang. Bapak Ibu mengerti maksud saya ya? Supaya orang tuh baik lagi kepada dia. Supaya nanti akhirnya karena dia baik, saya baik kepada dia, dia baik kepada saya, maka nanti kalau saya minta dia melakukan sesuatu, maka dia akan akan mau gitu. Itu manipulasi sebenarnya, saudaraku. Nggak tulus. Dia mentraktir orang nggak tulus gitu loh maksud saya. Ya, itu manipulasi. Jadi menghalalkan segala macam cara supaya orang itu pada akhirnya dipengaruhi oleh saya untuk melakukan apa yang saya mau. Kalau intimidasi itu sifatnya negatif, menakut-nakuti, mengancam dan sebagainya. Oke? Jadi bisa bedakan ya. Berarti intimidasi itu bagian dari manipulasi, cuman yang sifatnya negatif, ya. Oke?
Jadi manipulasi itu apa yang besarnya. Nah, intimidasi menurut saya, ini pendapat saya itu bagian dari manipulasi. Oke, jadi intinya sekali lagi saya ulangi karena ini penting sebelum nanti kita masuk lihat contohnya. Jadi intinya adalah menakuti atau mengancam supaya si korban akan takluk dan melakukan. Oke, jelas ya. Nah, bentuknya bisa bentuknya verbal, menggunakan kata-kata ancaman, menggunakan hinaan, menggunakan sindiran. Masa kamu gitu sih nggak? Masa kamu kalah sih sama dia? Nah, ya itu juga termasuk intimidasi loh. Kalau kadang-kadang ada apa orang tua atau apa pelatih atau apa, masa kamu nggak bisa sih? Ya, membanding-bandingkan. Jadi secara verbal ada ancaman. Kalau kamu nggak bisa, awas ya. Itu kayak gitu-gitu. Itu verbal. Itu verbal. Kalau non verbal menggunakan apa namanya gesture, apa namanya itu bahasa tubuh. Ya, misalkan melalui lirikan mata yang tajam, pelototan, ya kayak begitu. Jadi ekspresi marah, ya, atau gerakan tubuh yang bahkan mengancam, atau misalkan orang mengangkat tangan mau mau pukul atau apa, itu sudah termasuk bahasa tubuh yang pokoknya yang bersifat ingin melakukan tindak kekerasan seperti begitu. Dan yang ketiga, bentuk intimidasi jelas adalah bentuk fisik. Jadi sudah bertindak dia. Jadi melakukan kekerasan secara fisik, ya mendorongkah, memukulkah, atau menyakiti, mencubitkah, ya. Ini kan semua dalam rangka untuk mengendalikan si korban, Bapak Ibu. Betul ya? Jadi ini semua intimidasi, ya. Kayak dulu waktu saya kecil kalau lihat pengasuh saya itu adiknya papi saya, ya. Jadi kalau kita udah lihat dia, ini terakhir saya sebelum ke Jakarta pun ketemu dia lagi. Ya, pengasuh saya itu dulu pengasuh saya adalah adiknya papi saya. Terus ketawa-tawa, kalau sekarang sih udah ketawa-tawa ya. Jadi dia dia sekarang pun apa namanya kuku saya berarti. Jadi saya panggil dia, dia bilang, wah dulu ini dia cerita sama anaknya, ini nih dulu nih katanya nunjuk saya. Tapi saya juga cerita kepada anaknya, dulu saya dengar suara mamamu, saya bilang, waduh dengar suara mamanya aja kita udah gemetaran, Bapak Ibu. Ya karena waduh dia pegang lidik lah. Nanti kita jadi dia sengaja tuh menciptakan apa uh, aura menakutkan dari dirinya karena dia mengasuh kami berlima, saudaraku. Ya, ya begitulah itu caranya dia pokoknya. Ya, walaupun ya kita semua sayang sama dia, tapi ya begitulah. Ya, itu pengalaman traumatis saya. Maka saya katakan intimidasi itu bagian dari hidup saya. Ya, sejak kecil saya penuh dengan intimidasi pokoknya. Ya, ya begitulah. Ya. Nah, itu apa namanya? Sering kali saya mengalami apa namanya? Kekerasan fisik dari pengasuh saya, Bapak Ibu. Eh, tapi itu masih mending daripada kalau disabet sama mami saya. Mami saya jarang sabet, tapi kalau udah sabet itu sangat menyakitkan. Ya, makanya kita semua ya begitulah. Jadi mereka orang tua zaman dulu saya itu begitu cara mendidiknya seperti begitu, ya memakai intimidasi dengan cara kekerasan, jadi secara fisik. Oke, jadi sekarang saya bicara dampak. Ini karena ada banyak, saya agak cepat sedikit. Dampak kepada korban ya kita tahu ini akan menyebabkan si korban ya merasa takut, cemas, depresi, rendah diri, eh, bahkan bisa trauma psikologis. Ya, ya itu. Ya kalau sekarang sih saya sih nggak ada, tapi dulu waktu kami kecil ya, saya kecil ya itu tadi begitu dengar suaranya aja langkah kakinya kita udah takut. Itu efek negatifnya seperti begitu. Jadi sebetulnya ya ya itu dampak negatif. Intimidasi secara umum kalau zaman sekarang yang sempat rame viral itu adalah perundungan atau bullying. Ya, bullying ini sangat dibenci sebetulnya, tapi ini sering terjadi, menyedihkan. Ya. Jadi bullying ini bisa dilakukan secara berulang kepada seseorang yang dianggap lemah,
Eh, apa namanya, bahkan saya sempat di IG saya keluar beberapa postingan tentang beberapa anak di China, saya nggak tahu di Indonesia ya, apa namanya, yang mengurung diri di kamar selama bertahun-tahun, ya, sampai kurus kering, rambut gondrong tidak terurus, kamarnya berantakan seperti tong sampah, maksudnya apa, orang tuanya sampai nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga akhirnya pemerintah Cina itu mengeluarkan undang-undang. Kalau ada yang melakukan bullying seperti itu, maka mereka bisa dituntut. Ya, karena mereka akhirnya melihat bahwa di Cina itu begitu banyak apa namanya, bullying. Ya, karena saya turunan Tionghoa, saya sangat mengerti dan tahu kita itu terutama kalau sudah bullying itu kata-katanya itu sangat jahat, Bapak Ibu. Perbandingan-perbandingannya itu yang dipakai itu, dan kemudian kata-kata makiannya sangat luar biasa, ya. Makanya saya katakan intimidasi itu sangat melukai, ya. Saya seperti itu dulu. Makanya saya barusan tadi malam ngobrol sama istri saya. Saya bilang begini sama dia, salah satu hal yang saya tidak mewariskan kepada anak saya adalah rasa takut. Karena saya tumbuh besar dengan rasa takut, ya. Makanya saya waktu percaya Tuhan Yesus umur 14 itu sangat menyembuhkan hati saya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya katakan semalam kepada istri saya, ya, saya bilang apa yang anak-anak pikirkan, doakan, apa yang menjadi keinginan mereka kita akan coba support. Karena sekarang anak saya sudah bukan sudah mulai melewati masa remaja loh, Bapak Ibu. Kita udah lama ya, anak-anak saya udah remaja dan sekarang yang besar udah mau kuliah tahun depan, ya. Jadi saya tidak mau terlalu banyak memberi arahan. Saya mengarahkan, saya berikan prinsip aja kepada anak saya yang besar ini, dan saya bersyukur dia dia jauh lebih berani daripada saya. Dan saya nggak mau lebih banyak ngomong atau apa, maksudnya kamu kuliah bagaimana, cuma saya hanya berikan dia prinsip-prinsip aja, dan saya dorong dia sampai batas-batas selama dia mau berusaha dan sebagainya. Ayo kita support aja dari belakang gitu loh. Nah, waktu saya berdua dengan istri saya bilang sama istri saya, salah satu hal yang apa membatasi kehidupan saya itu adalah rasa takut itu. Karena bayangin ya, sejak kecil ditakut-takutin terus gitu loh. Ya, ya begitulah sampai akhirnya, makanya kenapa saya kalau mengajar soal iman, soal apa namanya, terutama soal iman dan sebagainya kayak begitu, itu hal yang sangat memerdekakan saya, Bapak Ibu, yang memberikan saya keberanian untuk saya melangkah dalam hidup ini. Kira-kira seperti itulah. Karena ya begitu, ya. Pengalaman masa lalu saya begitu. Nah, jadi intimidasi hari ini kita bisa lihat banyak terjadi, yang menyedihkan terjadi ya pertama di dalam keluarga, ya. Bagaimana orang tua itu mendidik dengan cara yang salah. Intimidasi secara verbal sangat banyak terjadi di dalam keluarga secara khusus, ya. Belum lagi yang non verbal atau yang fisik, ya. Tapi itu sangat menakutkan. Eh, Intimidasi terjadi banyak di sekolah, makanya ada banyak keluarga itu kemudian mencari solusi dengan homeschool. Anak-anak saya homeschool, tapi bukan alasannya bukan karena itu, ya, bukan karena misalkan kami takut mereka dibully di sekolah, bukan, sama sekali bukan. Itu karena yang pertama adalah karena saya waktu mereka lahir, saya sedang dalam posisi banyak sekali bergerak berpindah-pindah. Ya, jadi saya sama istri berpikir, solusi buat kami adalah homeschool gitu, dan puji Tuhan kami ketemu materi homeschool yang bagus. Ya, intinya itu. Apa namanya ya, banyak sekali terjadi di sekolah saya, ketemu beberapa teman yang anaknya sekolah dan mereka mengeluh soal itu, ya. Kemudian kita tahu di dunia kerja, atasan kepada bawahan, uh, rekan kerja yang sikut-sikutan dan sebagainya, banyak sekali terjadi bully, terjadi intimidasi, di internet apalagi, bahkan marketing. Contoh marketing, kita bisa lihat stok tinggal satu lagi, sisa satu lagi, atau
apa namanya, produk ini terjual sudah 23.750 pieces. Sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk intimidasi, saudara, yang dipakai karena ini kan ada trainingnya. Ya, jadi mereka katakan bahwa mereka memanfaatkan secara psikologis untuk menekan para buyer, para pembeli, supaya mereka melihat, oh tinggal dua lagi, tiga lagi. Apalagi yang countdown, yang hitung mundur itu, yang semakin berkurang. Ya, atau mereka sengaja taruh di layar, si ini sudah membeli, si ini sudah membeli, si ini sudah membeli, oh ini membeli, jadi angka itu terus bergerak turun. Nah, itu adalah efek-efek psikologis yang mengintimidasi para pembeli untuk mereka segera mengambil keputusan secepat-cepatnya untuk ini. Karena salah satu hal yang apa, ilmu marketing adalah orang harus segera bertransaksi, jangan kelamaan mikir, gitu loh. Nah, mereka memakai cara itu, intimidasi. Makanya saya katakan secara marketing. Ini contoh-contoh secara umum ya, Bapak Ibu. Nah, eh, saya pikir ini beberapa contoh bagaimana anak-anak yang membuli, apa namanya, memukul temannya, atau kemudian ada yang menghina teman-temannya, atau teman-temannya kemudian melakukan pelecehan secara sosial kepada, ini terjadi di sekolah, ya. Jadi ini beberapa hal yang terus terjadi. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, karena ini muncul di kepala saya. Apakah Tuhan mengintimidasi? Pernah nggak merasa Tuhan itu mengintimidasi kita? Atau firman tentang, misalkan Yesus mengatakan bahwa biarlah orang itu dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, misalkan. Atau pelajaran ketika Yesus berbicara tentang neraka dan sebagainya. Saudaraku, uh, ingat sekali lagi, intimidasi itu adalah definisinya, makanya saya ulang ke tadi. Tindakan secara sengaja menakut-nakuti dengan ancaman, ya, supaya si korban itu akan kemudian melakukan, karena dia terdesak, dia takut, dia nggak berdaya, dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh si pelakunya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas untuk memilih, ya. Jadi menurut pendapat saya, Tuhan itu tidak pernah mengintimidasi kita. Dia memberikan kita hak pilih bebas, hak kebebasan untuk memilih untuk melakukan apapun juga, ya. Tetapi dia mengajarkan, Yesus pada waktu dia datang, dia memberitakan firman, dia mengajarkan kebenaran. Ini loh, ini. Dan kalau namanya mengajar, ini loh konsekuensinya ini. Tapi dalam batas dia memberitakan, dalam batas dia mengajarkan. Tapi dia tidak memaksa orang untuk mengambil keputusan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Kamu lihatlah burung di udara yang tidak menabur maupun menuai, tetapi Bapa di surga berikan. Kenapa kamu? Jadi kalau kita baca dan kita renungkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu nggak pernah memaksa kita untuk kita harus mengambil keputusan bagaimana. Intimidasi itu gini loh Bapak Ibu. Jadi ada sebuah beban, sebuah paksaan. Jadi keputusan yang kita ambil itu berdasarkan beban atau paksaan itu. Karena rasa takut dan negatif, nah Tuhan nggak pernah mau gitu. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk ikut dia, percaya kepada dia, dan menghidupi firman-Nya, itu karena kita memang percaya kepada dia, dan kita melakukan itu semua karena kita mengasihi dia, bukan dengan dasar ketakutan. Nah, ada orang Kristen yang menjalani kehidupannya berdasarkan ketakutan. Kan kita harus takut akan Allah. Tapi kata takut akan Allah itu diartikan secara negatif, Bapak Ibu. Ya, padahal sebenarnya takut akan Allah itu kalau saya menafsirkan, saya mengartikannya begini, itu adalah rasa hormat segan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu dia itu hadir dalam hidup kita dan dia selalu menyertai kita. Sehingga kita tuh selalu apa namanya menghormati dia.
Kita menghormati kekudusan dia. Jadi bukan kita takut akan Tuhan dalam arti ketakutan yang negatif itu, bukan. Ya, saudaraku, saya bisa ngomong hal seperti ini. Kenapa? Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Dan saya menjalani awal kehidupan saya, salah satu intimidasi yang saya terima justru adalah di gereja. Ya, waktu saya kecil masih sekolah, saya ingat banget kejadian itu sangat membekas di saya. Ya, saya mencintai kekristenan itu semenjak kecil saya sekolah. Tapi saya kan pernah cerita kepada Bapak Ibu, saya mulai meragukan tentang iman Kristen saya waktu umur 10 tahun. Bukan meragukan bagaimana, saya bingung gitu loh. Dengan kebenaran itu seperti apa. Umur 10 tahun dan tidak ada yang bisa menjelaskan. Umur 12 tahun ketika ada acara sekolah minggu, maksudnya Natalan, dan saya akan tampil maksudnya bagian dari drama. Biasa ya, drama Natal, ada Yusuf Maria, ada bayi Yesus dan sebagainya. Nah, namanya anak-anak kan kadang-kadang lari naik turun panggung. Nah, saya sih sebenarnya tidak lari naik turun panggung. Saya ambil bagian dalam drama, saya ambil bagian dalam paduan suara anak sekolah minggu. Tapi guru sekolah minggu yang notabene itu adalah salah satu teman baik kakak saya laki-laki yang sulung. Dia karena lihat kami anak-anak tuh naik turun panggung, naik turun mimbar. Terus tiba-tiba dia kumpulkan kami, sini, 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 dia panggil gitu. Terus kemudian dia bilang gini, kalian tahu nggak? Kalian nggak boleh main-main di atas mimbar. Karena dulu pernah ada yang main-main di atas mimbar begini. Mereka sembarangan. Ya, mukanya tuh, matanya itu disipit-sipitkan gitu loh. Udah sipit tambah sipit lagi. Jadi diseram-seramkan. Dan dia mengatakan bahwa ada orang yang main-main di atas mimbar ini. Dan kemudian dia mati. Kalian tahu? Dia lihatin muka kita satu-satu. Orang yang bermain-main sembarangan, tidak serius di atas mimbar ini, dia mati. Sejak hari itu saya ikut latihan paduan suara itu. Dan latihan drama itu. Setiap kali saya takut mati di atas mimbar itu. Bayangin ya, di rumah saya diintimidasi oleh pengasuh saya, yang notabene adalah adiknya papi saya. Di gereja, guru sekolah minggu menakut-nakuti saya. Dan mimbar itu adalah tempat yang sakral dan seperti tempat pembantaian buat saya. Ya, jadi sejak hari itu, ya efeknya ke saya adalah rasa takut, apa namanya, rasa takut mati itu begitu membayangi saya. Bapak Ibu, guru sekolah minggu itu tidak pernah tahu dampak psikologisnya, apa yang diucapkan itu kepada anak-anak. Mungkin yang lain nggak peduli atau apa, saya nggak tahu. Tapi ke saya itu seperti begitu. Saya nggak mendramatisir, saudaraku. Tapi itulah salah satu bekas yang ditinggalkan. Makanya itu kita kalau ngomong di atas mimbar, apa namanya, jadi seorang guru sekolah minggu atau apa, apalagi kepada anak-anak. Anak-anak itu kan lagi polos-polosnya, betul nggak Bapak Ibu? Gitu lah. Apa aja dia ngomongin oleh orang yang dewasa, mereka percaya tuh, apalagi kalau kita di gereja, jadi guru sekolah minggu. Nah, itu yang saya alami. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi, jadi eh, saya, makanya ketika saya bersyukur saya ketemu teman saya dan dia kemudian memberitakan Injil kepada saya. Makanya saya pernah cerita bahwa waktu dia tanya, mau nggak kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu butuh Tuhan Yesus. Saya tahu kamu orang Kristen, dia bilang. Tapi kamu sangat butuh Tuhan Yesus. Waktu dia men-challenge saya, menantang saya untuk terima Tuhan Yesus, saya umur 14 lebih. Jadi 2 tahun lebih kemudian, 2-3 tahun kemudian dari kejadian yang terakhir itu, saya bilang, iya, saya mau percaya Tuhan Yesus. Saya mau percaya Tuhan Yesus yang kamu ceritakan. Saya kalimatnya begitu. Saya mau percaya Tuhan Yesus yang kamu ceritakan. Karena Tuhan Yesus yang kamu ceritakan itu sangat berbeda dengan yang dulu saya alami. Orang ngerti maksud saya ya? Jadi bahasa saya juga lucu kali buat dia. Saya mau percaya Tuhan Yesus yang kamu ceritakan. Karena Tuhan Yesus yang dia ceritakan itu begitu berbeda, begitu penuh kasih, begitu penuh dengan apa namanya, kebenaran. Dan saya tidak merasa ketakutan atau terintimidasi, saudara. Gitu loh. Makanya waktu saya menyusun bahan ini,
Tadi saya membuat itu, saya membuat pertanyaan, apakah Tuhan itu sebenarnya mengintimidasi? Karena kan ada pelajaran tentang neraka dan sebagainya. Nah, ini satu lagi. Dulu kalau saya baca dan dengar khotbah tentang kitab Wahyu, itu buat saya kitab yang menakutkan, Bapak Ibu. Ya, waktu saya bertumbuh ya remaja dan kemudian apa namanya eh, pemuda, saya melayani Tuhan. Waktu saya belum mengerti bagaimana. Sama, ini juga. Waduh, betapa menakutkannya kejadian nanti akhir zaman seperti apa dan sebagainya. Sampai tahun 2003 saya pergi ke Korea belajar tentang Injil, pelajaran dasar bukan pelajaran khas orang Korea ya, yang ternyata itu adalah pelajaran akhir zaman Bapak Ibu. Jadi pelajaran akhir zaman yang benar menurut mereka orang Korea ini harus dipelajari tiga bagian yang utama. Pertama, kitab Daniel. Kedua, itu adalah Matius pasal 25 ke atas. Ya, dan yang terakhir ya jelas kitab Wahyu. Jadi tiga bagian besar ini harus dikombinasikan. Dan pada waktu kami belajar di sana hampir 1 bulan, jadi 28 hari tepatnya. Saya kemudian mendapatkan sudut pandang yang berbeda tentang akhir zaman dan kitab Wahyu terutama. Tidak lagi menakutkan. Bahkan ketika kami pulang dari Korea, rasanya itu hati ini penuh dengan kobaran api yang luar biasa. Jadi penjelasan akhir zaman berdasarkan kitab Wahyu, kitab Daniel dan Matius 25 dan selanjutnya itu, saudaraku, justru sebenarnya itu adalah cerita tentang penginjilan. Jadi kami dapat sudut pandang yang berbeda sehingga ketika kami pulang dari training ini, isi hati kami jadi berbeda, Bapak Ibu. Ya, jadi memang apa namanya ya, kekuatan daripada pengajaran itu begitu berpengaruh. Ya, sehingga saya tidak merasa terintimidasi lagi ketika ketika saya membaca kitab Wahyu, saya mempelajari dan sebagainya, karena sudut pandang saya berubah. Ya, makanya saya itulah dengan pertumbuhan pengenalan saya akan firman dan Tuhan, saya sekarang mengambil kesimpulan Tuhan tuh nggak pernah mengintimidasi. Kalau dulu, ya itu mah, makanya saya punya pengalaman-pengalaman waktu kecil dan masa bertumbuh dan sebagainya, mendengarkan khotbah-khotbah akhir zaman yang menakut-nakuti, saudaraku. Saya terintimidasi, terus terang, melalui firman-firman yang seperti begitu. Ya, tapi dengan bertumbuhnya kerohanian saya dan pelajaran firman dan sebagainya, saya kemudian merasa berbeda sekarang. Ya, jadi itu kesimpulannya. Jadi Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Yesus itu memberitakan Injil, dia memberitakan kebenaran. Tetapi tidak ada unsur paksaan bahwa kita harus melakukan ini dan itu. Dia memberikan kita pilihan. Amin. Itu bedanya dengan intimidasi. Intimidasi itu memaksa kita untuk melakukan, ya disetir kitanya. Tapi Tuhan tidak, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini akan menolong kita. Saya pun jadi belajar dan ada beberapa hal yang saya merasa dulu ketika saya melayani karena kurangnya pengertian, pengetahuan tentang itu tadi, intimidasi dan manipulasi, terutama manipulasi. Saya katakan, saya seringkali mencoba mengambil keputusan buat anak-anak rohani, maksudnya orang-orang yang saya bimbing dulu, dengan garis bawah bahwa ini demi kebaikan kamu kalau kamu mengambil keputusan begini, 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 begini. Saudaraku, jadi saya meminta ampun kepada Tuhan kalau saya melakukan hal seperti itu. Seringkali saya merasa, saya cerita tentang saya ya, Bapak Ibu. Ya, saya cerita tentang saya. Saya merasa bahwa kadang-kadang sebagai hamba Tuhan itu saya merasa saya punya pemikiran, saya merasa saya punya kebenaran, sehingga uh, anak-anak bimbingan saya, sebaiknya kamu lakukan ini deh. Bapak Ibu mengerti maksud saya ya, karena ini demi kebaikan. Tapi saya kemudian belajar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia mengajarkan, tapi dia tidak mengambil keputusan untuk orang. Gitu, ya. Oke, itu dari saya. Nah, secara cepat saya mau bacakan bagian dari Nehemia pasal 6. Nehemia itu adalah salah satu kitab yang
Sangat luar biasa cerita tentang intimidasi ini. Saya tidak ambil dari Daud Goliat karena itu sudah sangat umum dan memang itu sudah jelas-jelas intimidasi Goliat kepada orang Israel. Tapi sekarang saya ingin bacakan bagian dari kitab Nehemia. Itu sangat jelas sekali. Ya, saya langsung loncat ke pasal 6. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal 1 atau terutama pasal 4, 5, saya langsung 6 aja. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang. Eh, Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Temboknya udah jadi, pintu gerbangnya belum. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan. Sanballat, Tobia, Geshem, ini orang-orang Arab, orang-orang Samaria, musuh-musuh mereka. Ya, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Nah, Kefirim lembah Ono tidak diketahui persis di mana, tetapi bisa diperkirakan itu di luar Yerusalem. Ya, Yerusalem itu kota. Jangan bayangkan Yerusalem sekarang kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel. Tetapi itu adalah kota Daud. Itu mungkin menurut sejarah itu luasnya itu 0,9 kilometer persegi, saudaraku. Anggaplah 1 kilometer persegi. Kalau 1 kilometer persegi kan berarti kalau dikotakin aja 1 kilometer ke sana, sana, sana itu jaraknya satu sisinya 1 kilometer semua. Itu penduduknya pada waktu Nehemia itu kurang lebih sekitar 27 ribuan orang. Ya, satu kecamatan kita. Suaranya hilang ya. Pak Engki suaranya hilang, Pak. Halo, tes, tes. Ada nggak? Udah, Pak. Oh, betul, Sampai betul. di satu kecamatan. Nah, oke. Nah, jadi kota Yerusalem itu kecil, tetapi masalahnya adalah sampai Nehemia pulang. Nehemia pulang itu untuk membangun tembok itu adalah orang Israel sebenarnya itu mereka sudah pulang hampir 100 tahun, Bapak Ibu. Jadi supaya kita tahu sejarah. Jadi kepulangan Nehemia itu adalah hampir 100 tahun mereka pulang itu bait suci sama tembok itu nggak diapa-apain, nggak dibangun. Makanya Tuhan marah. Kalau kita baca kitab Hagai dan sebagainya, ya. Jadi sekarang kita mengerti kenapa Tuhan marah ya karena sudah hampir 100 tahun itu tembok dan nah itu nggak diapa-apain, Bapak Ibu. Ya, oke, tapi saya nggak cerita sejarah itu. Baik lagi. Jadi orang-orang Samaria ini itu benci sama mereka dan senang melihat Yerusalem itu hancur. Makanya ketika Nehemia bangun mereka marah. Ya, karena tembok itu kan pada zaman dulu itu adalah lambang pertahanan dan perlindungan. Identitas mereka, jadi mereka kalau sudah ada itu mereka merasa aman, jadi mereka bisa bangun lagi kehidupan mereka dengan lebih baik. Nah, Nehemia ayat 3 mengatakan, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka kirim pesan kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanballat kirim anak buahnya kepadaku dan membawa surat yang terbuka. Ya, surat yang terbuka supaya semua orang tahu. Ya, sengaja. Dalam surat itu ditulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan kasihmu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk berontak oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau menjadi raja. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti didengar oleh raja lo. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama ketemuan, kita berunding, kata Sanballat. Jadi Sanballat ini menakut-nakuti si Nehemia dengan surat itu, supaya semua orang baik di dalam tembok maupun di luar tembok, bahkan dia mengancam, dia katakan, raja udah tahu sekarang bahwa kamu mau jadi raja. Ya raja, maksudnya raja itu apa namanya Artasasta, raja Persia itu. Ya, tapi si Nehemia mengatakan begini, aku kirim orang lagi kepada dengan balasan,
Hal yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapannya pemolmu belaka. Ketika karena mereka mau menakut-nakutkan kami, kata Nehemia. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ya, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab dia berhalangan datang, berkatalah ia, ayo Nehemia kita ketemu di rumah Allah aja di bait suci. Ya, di dalam bait suci kita kunci pintu-pintunya karena ada orang mau datang bunuh kamu. Malam ini memang kamu datang bunuh kamu. Maksudnya kamu masuk bait suci, kamu sembunyi di situ. Saudara, ini pun adalah plot yang jahat. Tetapi kata Nehemia, orang manakah seperti aku yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini yang dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak akan pergi. Jadi ini tipuan Bapak Ibu. Ya, supaya Nehemia kalau dia masuk bait suci dia berdosa. Kan dia bukan imam, dia nggak boleh. Ya, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Dia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena dia disuap oleh Tobia dan Sanballat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, maksudnya ngumpet di dalam bait suci sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka punya kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing telah bertindak pun tindakan Nabi Noazia dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Jadi Nehemia ini dijepit oleh orang Samaria, orang Arab di luar sana, orang Amon, ya, si Sanballat, Tobia orang Amon, itu mereka jepit dari luar, dari dalam pun ternyata ada musuh dalam selimut, saudaraku, nabi-nabi yang udah disuap pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Kalau saudara baca kitab ini, saudara akan lihat betapa dia ini perjuangannya sungguh luar biasa karena tidak 100% semua orang dukung dia. Ada ternyata di antara mereka yang sudah menjadi mata-mata, menjadi orang-orang yang sudah disuap dan kemudian menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Jadi ini pengalaman daripada si Nehemia ini, ya. Dan berulang kali di dalam pasal ke-6 ini ada kata-kata mereka mau menakut-nakuti aku. Mereka mau menakut-nakuti aku. Jadi jelas bahwa Nehemia ini ketika dia membangun tembok itu dia menerima intimidasi yang luar biasa, ya, baik dari luar sekali lagi maupun dari dalam. Jadi saudaraku, ini yang sebetulnya kita jalani dalam hidup ini. Kita nggak bisa 100% percaya kepada semua orang, jujur, ya. Makanya ketergantungan kita kepada Tuhan dan ketulusan kita itu, makanya kenapa kita harus punya kelompok kecil di dalam lingkaran kecil dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus itu punya lingkaran kecil murid-muridnya yang dia panggil sahabat-sahabatnya itu, 12 muridnya. Tetapi di antara 12 pun ada satu yang menjual dia, saudaraku. Ya, tapi ya begitulah hidup, itu salah satu resiko bagian dari hidup kan. Gitu. Kalau kita nggak punya orang-orang ini ya akan sangat berat. Nanti saya akan tutup dengan hal seperti itu. Jadi itu adalah contoh di dalam perjanjian lama tentang Nehemia, contoh tentang Daud lawan Goliat, contoh tentang waktu si Raja Hezekia menghadapi serangan daripada Sanherib. Itu adalah intimidasi waktu Yerusalem dikepung. Hizkia maksud saya, Hizkia itu mengalami intimidasi yang luar biasa, ya, dari bayangin kota kecil yang saya cerita tadi, yang kurang lebih 1 kilometer luasnya, itu dikepung ratusan ribu prajurit dari Persia dan dari Babel, ya, dari Assyria, Asyur, ya. Jadi bayangkan betapa itu sangat mengerikan, menakutkan. Sedangkan kotanya, pasukan yang mereka miliki hanya berapa puluh ribu aja, ya. Tapi mereka bisa, ya, mengalahkan pasukan-pasukan yang kuat yang jumlahnya 200-300 ribu. Ya, bahkan ada satu raja, siapa sih namanya itu, yang bisa mengalahkan 1 juta pasukan dari Ethiopia. Itu juga tercatat di dalam kitab Raja-Raja, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di perjanjian lama Tuhan melakukan banyak hal yang ajaib melalui kota Yerusalem ini. Ya, kota Yerusalem ini sangat luar biasa, menerima begitu banyak intimidasi.
Nah, di perjanjian baru kita lihat bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mengintimidasi. Sehingga banyak orang takut untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita tahu bahwa Nikodemus saya datang kepada Tuhan Yesus malam-malam, betul tidak? Ya, tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga, kita membaca di Kisah Para Rasul bahwa kemudian hari banyak orang Farisi itu mulai menggabungkan diri, berani mengambil tindakan untuk menggabungkan diri menjadi murid-murid, menjadi orang-orang percaya. Tapi itu terjadi setelah Majelis Sanhedrin mencoba mengintimidasi Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes kita tahu di Kisah Rasul pasal 4, pasal 5, mereka mengeluarkan perkataan yang terkenal. Bapak Ibu ingat, kami harus lebih taat kepada siapa? Kepada Allah atau kepada kamu? Ya, itu ada pernyataan yang sangat luar biasa ketika majelis agama itu mengintimidasi mereka, melarang mereka bercerita lagi mengajarkan dalam nama Yesus. Nah, itu contoh intimidasi di dalam perjanjian baru. Dan jelas Timotius, ya, Paulus tuliskan sebab Allah tidak memberikan kamu roh ketakutan. Kenapa? Karena menurut sejarah gereja, Timotius itu masih muda, tapi dia sudah diserahkan tanggung jawab untuk memimpin jemaat yang besar di kota Efesus. Kota Efesus itu penduduknya itu kota besar pada zaman itu, jumlah penduduk kurang lebih 200 ribuan. Separuh dari 200 ribuan itu, 100 ribuan itu adalah orang-orang Kristen. Itulah gereja yang harus dipimpin oleh Timotius. Di situ juga, di kota Efesus itu juga ada Rasul Yohanes, ya, yang dituakan jadi sesepuh di sana. Jadi kita tahu kenapa Paulus menulis surat seperti itu kepada Timotius, karena dia sejak muda dia sudah menerima tanggung jawab yang sangat besar. Ya, jadi intimidasi itu memang berasal dari iblis. Dia akan coba pakai manusia, pakai siapa saja untuk mengintimidasi kita anak-anak Tuhan supaya apa? Supaya iman kita nggak bertumbuh, nggak berkembang. Ya, iblis itu tidak perlu lagi mengganggu orang-orang tidak percaya. Karena orang-orang tidak percaya, dia tidak fokus. Iblis itu fokus. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita orang-orang percaya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghalangi kita lagi untuk menjadi orang percaya. Tapi yang sekarang dia kerjakan adalah dia menghalangi kita bertumbuh. Dia menghalangi kita untuk menjadi dewasa. Dia menghalangi kita untuk hidupi firman. Dia menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Dia menghalangi kita supaya kita itu tidak hidup sesuai dengan ajaran firman yang benar. Itu pekerjaan iblis. Makanya dia mengintimidasi kita. Ya. Nah, balik lagi, sedikit lagi. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang intimidasi? Ya. Yang pertama yang saya catat itu adalah supaya kita itu lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya, di dalam Matius pasal 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Tuhan Yesus tuh mengajarkan supaya kita itu jangan takut kepada manusia. Intinya itu. Kita tuh harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya. Jadi ini yang pertama. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang bagaimana kita menghadapi intimidasi. Ya, jadi kita harus lebih takut, maksudnya lebih hormat kepada Tuhan daripada kita takut kepada manusia. Yang kedua, Yesus itu adalah sumber damai sejahtera. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita aniaya, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kamu jangan takut, maksudnya begitu. Di dalam duniamu, kamu akan mengalami aniaya memang. Kamu akan hadapi badai kehidupan, kamu akan hadapi banyak intimidasi, kamu akan hadapi banyak ini dan itu. Ya, tekanan-tekanan hidup yang luar biasa. Saya merasa, saudaraku, memang secara zaman dulu, Tuhan Yesus menguatkan jemaat mula-mula yang menghadapi aniaya yang begitu banyak. Ya, itu aniaya secara fisik. Saudaraku, zaman sekarang kita juga mengalami aniaya. Aniaya apa? Kita ini banjir informasi. Kita ini banjir dengan berbagai hal yang menyibukkan kita dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Kita ini menderita secara mental. Kalau buat saya. Ya, aniaya kita zaman sekarang memang tidak lagi secara fisik, walaupun
Walaupun ada di negara-negara tertentu atau wilayah-wilayah tertentu masih ada saudara-saudara kita mengalami aniaya secara fisik. Tapi kita ini mengalami apa ya? Coba lihat bagaimana tekanan-tekanan media sosial dan sebagainya begitu banyak, saudaraku. Itu juga aniaya tersendiri yang membuat kita terdistraksi, teralihkan, sehingga akhirnya kita tuh nggak fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Saya kemarin sebelum balik ke Jakarta, jadi saya ngobrol dengan satu anak muda di Medan. Ya, keluarganya baru buka kafe, jadi saya diundang ke sana. Dia bilang, datanglah katanya, supaya lihat kafe baru kami. Oke, saya datang. Jadi kami bertiga, terus ngobrol-ngobrol, banyak sekali yang kami obrolkan tentang, ya karena anak-anak muda ya mereka ngobrolin tentang internet, tentang sosmed, dan tentang banyak hal seperti itu. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, eh, waktu kami perjalanan pulang, saya cerita kepada yang menemani saya, ya seorang pelayan muda juga. Saya katakan, makanya jangan heran kenapa Tuhan Yesus berkata, pada waktu nanti dia kembali ke dunia ini, adakah dia akan menjumpai iman di bumi? Kenapa? Coba lihat, kita itu ditawarkan begitu banyak godaan, tontonan, sosial media, dan sebagainya, gadget, dan teknologi baru, dan belum lagi yang informasi-informasi baru yang kami dengar lagi tentang AI dan sebagainya. Jadi, saudaraku, semua ini menarik perhatian kita daripada Tuhan. Ini bentuk aniaya juga yang kita terima hari ini. Ya, bukan secara fisik memang, tetapi roh kita, jiwa kita menderita luar biasa. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi balik lagi, ya. Jadi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah Dia sumber damai sejahtera, dan yang terakhir yang Yesus ajarkan adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab dengan demikian kamu dianiaya juga nabi-nabi sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu, di dalam pengajaran Yesus yang ketiga tentang intimidasi adalah ada janji berkat dan pengharapan di dalam Kristus. Ya, oke, kamu dianiaya, tapi ingat, berbahagialah kamu, ya, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, bersukacitalah dan bergembiralah karena ada upah di surga. Ya, jadi ada janji, ada berkat dan pengharapan di dalam Dia. Jadi jangan kita takut dikuasai oleh intimidasi, karena ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya sampai ke bagian terakhir. Kalau gitu bagaimana kita menghadapi intimidasi? Saya tadi jelaskan yang tadi 3 poin itu adalah apa yang Yesus ajarkan yang berhubungan dengan intimidasi. Nah sekarang terakhir, bagaimana kalau gitu kita menghadapi intimidasi? Yang pertama, saya beri 3 bagian. Yang pertama pribadi, yang kedua itu prinsip, yang ketiga itu adalah prioritas. Ya, saya bagi 3. Pribadi yang pertama, yang ketiga itu prioritas, nanti itu tentang kebersamaan, dan yang tengah-tengah itu prinsip. Yang pribadi, pertama, kita harus berdoa dan bergantung penuh pada Tuhan melalui firman-Nya. Ini wajib, kita harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Melalui apa? Ya doa, firman. Jadi ada sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi seperti kalau kita baca kisah Nehemia, dia selalu connect dengan Tuhan. Dia kalau mengalami kejadian apa, dia ingatlah Tuhan apa yang mereka lakukan. Lihatlah. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita baca cerita tentang Nehemia itu tadi. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Nehemia adalah salah satu kitab yang saya baca yang sangat banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bukan imam, tapi dia orang, mungkin kita bisa bisa anggap dia orang biasa, walaupun dia pejabat negara, tapi cara dia berkomunikasi dengan Tuhan itu sangat sangat menarik buat saya. Ya, nah kita belajar berdoa, baca firman, hafalkan firman, karena firman itu betul-betul sumber. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kebenaran itu akan menolong kita sehingga kita tidak bisa diintimidasi. Sama seperti ketika Yesus diserang oleh iblis, Yesus selalu membalas dengan firman. Begitulah Yesus membebaskan diri dari intimidasi iblis. Ya, jadi ada firman-firman yang akan menguatkan kita. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini contoh-contoh ayat yang akan menguatkan kita.
Ya, Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi ayat-ayat seperti ini kita baca, kita renungkan, kita hafalkan. Nah, ini akan menolong kita. Ya, bagaimana kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, baik melalui firman maupun doa. Ini yang pertama, pribadi. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi intimidasi. Yang kedua itu adalah prinsip. Prinsipnya seperti yang Yesus sudah ajarkan, kita harus lebih taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, daripada takut kepada manusia. Ya, jadi sekali lagi prinsipnya adalah pokoknya apapun yang terjadi kita harus lebih taat kepada Tuhan, ya, karena itu iman kita. Daniel dia terus berdoa, dia nggak takut, walaupun ancamannya dia lempar ke lubang singa. Teman-temannya juga tidak takut, walaupun diancam dibuang ke dapur api. Ya, mereka tidak sujud menyembah kepada patung emas itu. Petrus dan Yohanes menjawab, jadi bagaimana? Ya, saya sih nggak mau, dia bilang. Saya mau lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada kamu. Ya, jadi semua ini mengajarkan menjadi contoh teladan bagi kita bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ini prinsip. Ini prinsip. Yang terakhir, prioritas. Menurut saya ini prioritas. Apa itu? Ibrani 10 ayat 24-25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini harus jadi prioritas bahwa kekuatan dorongan dari komunitas orang percaya, ya, itu harus jadi prioritas dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa hidup sendirian, nggak bisa. Ya, nggak ada orang Kristen yang jadi lone ranger, pahlawan yang sendirian dan kesiangan, nggak ada, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Memang kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, kita bisa baca firman secara pribadi sendirian. Iya, tetapi ingat, ya, Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendirian saja. Bukan hanya dalam konteks manusia itu harus bersama-sama, berpasangan, menikah, bukan. Saya percaya memang sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk menjadi ramai. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu satu. Dua, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Ingat, Tuhan kita itu Trinitas, Tritunggal. Ya, jadi selalu bersama-sama. Ini, saudaraku, ya, yang bisa saya bagikan buat kita malam hari ini. Jadi sekali lagi, intimidasi itu sesuatu yang sifatnya negatif, ya, dan kita tidak bisa hadapi itu sendirian. Nggak bisa. Kita harus kolektif menghadapinya. Ya, kita akan menghadapi intimidasi dari manusia, tapi jelas di belakang manusia itu ada kekuatan jahat yang mencoba untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tetapi sekali lagi, ya, nah menyambung pembicaraan juga saya dengan anak-anak muda itu, saya bilang begini, Bapak Ibu, jangan takut. Kita lihat dunia ini secara politik, secara ekonomi dan sebagainya. Seperti yang saya cerita tadi, kalau baca kitab Wahyu, kelihatannya akan semakin memburuk. Iya, benar. Tapi ingat, Tuhan itu sudah menyelesaikan skenarionya. Skenarionya adalah dia sedang membangun kembali Yerusalem baru. Dan nanti akan ada langit baru, bumi baru. Jadi happy ending semuanya. Amin. Jadi semuanya akan happy. Tuhan itu tetap yang pegang kendali atas semuanya. Saya tutup dengan, masih ingat Tuhan Yesus pernah cerita tentang perumpamaan lalang dan gandum. Tuhan itu penabur, dia menaburkan benih gandum. Itu adalah anak-anak Tuhan. Tapi di tengah malam datanglah musuh menaburkan benih lalang. Kemudian sama-sama tumbuh. Ketika sama-sama tumbuh, datanglah anak buahnya, malaikat maksudnya. Itu kepada tuannya dia tanya pekerja-pekerja ini, loh, Tuhan waktu itu bukannya cuma menaburkan benih gandum, kenapa ada lalangnya? Ya, tuannya bilang itu karena ada musuh yang menaburkan. Ah, kalau begitu apakah Tuhan mau saya mencabut lalangnya? Tuannya bilang jangan, karena kalau kamu cabut lalang, gandumnya akan ikut.
Karena lalang itu kan sifatnya parasit, Bapak Ibu. Jadi akarnya itu dia melilit, ya, akarnya lalang melilit gandum, sehingga kalau lalangnya cabut, maka gandum pasti ikut tercabut. Maka Tuhannya bilang begini, kamu jangan pusing, kamu jangan fokus, tunggu waktunya panen nanti. Waktu panen nanti kita akan cabut semuanya. Nah, nanti akan dipisahkan yang mana yang gandum, mana yang lalang. Tapi semua sudah selesai pada waktunya jadi. Jadi dari situ perumpamaan itu, Bapak Ibu, saya belajar sesuatu yang sedikit berbeda sudut pandangnya. Saya melihat betapa tenang Tuhannya itu. Pekerja-pekerja mengusulkan ini itu, tapi Tuhannya bilang gak usah, tenang aja. Nanti kita tunggu waktunya tiba dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bagaimana tuannya si empunya ladang itu begitu tenang menghadapi situasi yang sebetulnya tidak menguntungkan atau terlihat buruk oleh karyawannya itu, oleh pekerja-pekerjanya itu. Tuannya bilang enggak, tunggu waktunya saja. Nanti begitu musim menuai tiba, kita akan bereskan semuanya. Dan nanti semua akan dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, dalam semuanya ini saya ingin memberikan kita penguatan. Tuhan kita pegang kendali. Dia Tuhan yang tenang, dia tidak panikkan. Amin. Ya. Jadi jangan takut. Ingat 3 prinsip ini yang bersifat pribadi, doa, dan firman. Prinsip, jangan pernah takut kepada manusia. Lebih takut manusia daripada Tuhan. Enggak, kita harus lebih takut kepada Tuhan, ya, daripada manusia. Dan yang terakhir, prioritas, kita harus hidup bersama-sama dalam komunitas orang percaya. Jangan pernah sendirian. Jangan menjauhkan diri. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau